Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Pop Lovers, gimana kabar lo nih? Kali ini gue Sami Bastian seperti biasa hadir lagi di Popcast-nya Pop FM Jakarta. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu kece, penyanyi bukan pendatang baru sih, udah lumayan lama. Cuman namanya gue yakin banget kalau misalnya gue kasih tahu wajahnya, langsung tahu semuanya. Nah, tapi sebelum gue ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kali ini, kita lihat yang satu ini dulu. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Well, Pop Lovers, seperti yang tadi udah gue bilang, seperti yang tadi udah gue katakan, bintang tamu kita untuk hari ini spesial banget. Ini penyanyi cowok, singlenya luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua singlenya meledak. Wah, udah berlebihan itu, berlebihan. Langsung saja kita berikan sambutan yang sangat meriah, Anmes Halo, Kamale. Kakak Semi. Halo. What's up, bro? Baik sih. Pandemic sibuk apa aja nih? Sibuk bikin banyak karya. Pokoknya apa yang bisa kerjain aja. Kerjain yang penting positif ya, bro ya. Yoi. Oke, nah Pop Lovers, jadi seneng banget nih kali ini Pop FM Jakarta dan gue Sami Bastian kedatangan tamu istimewa Anmes Kamaleng yang digadang-gadang katanya nih bakal menjadi divo-nya Indonesia. Wah, bukan diva tapi divo, ya kan? Mantap jiwa. Tapi gue beberapa waktu yang lalu sempat lihat di YouTube juga nih. Jadi pengamat musik itu boleh dibilang menempatkan lo adalah penyanyi pria kekinian nomor 1. Wush. Luar biasa enggak? Di channel apa tuh? Jangan di sini ntar. Oh, jangan di sini. Ntar di sini enggak nonton kan. Ntar ya abis ini ya. Iya benar-benar. Tapi Mas gimana? Lo yang awalnya mungkin dari daerah terus mengikuti ajang kompetisi dan single lo sangat luar biasa meledak di masyarakat Indonesia, dikenal bahkan sampai ke luar negeri. Amin. Ya kan? Terus sekarang lu digadang-gadang menjadi salah satu penyanyi nomor 1 di Indonesia. Wih, penyanyi gitu cowok, ya kan? Nah, gimana perasaan lu sebelum kita akan ngobrol-ngobrol ke project lu yang terbaru? Perasaannya sih belum pantas ya. Belum pantas karena masih terbilang baru. Ini baru 4 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Penghargaan yang didapat juga ame rasa itu bonus dari Tuhan. Dan nggak ada capek-capeknya untuk berkarya. Karena kembali lagi ke tujuan awal datang ke Jakarta emang buat keluarga, buat banggain mereka, dan emang buat karir bermusiknya, Mas. Jadi kayak semua ini masih baru. Jadi kayak banyak jangan sampai ini disalah gunain sih momen ini. Jadi kayak begitu dapat penghargaan jadinya puas, jadi nomor 1 gini enggak sih. Jadi kayak ya udahlah, ini baru awal, ini cobaan juga buat Anmes. Gimana nih posisinya, dapat penghargaan, terus dapat lagunya banyak yang suka, terus Anmesnya juga banyak yang makin kenal. Jadi kayak cobaan tuh bukan di saat kita susah aja, cobaan tuh di saat kita lagi senang, itu juga cobaan sih. Gimana kita bisa menghadapinya? Biasa. Minum dulu dong. Minum, jangan sedih. Kalau kurang ngomong aja, Bang. Siap. Kurang gede ini gelasnya. Canda gelas. Canda gelas. Nah, dari single pertama lo akhirnya ngehits banget, bahkan sampai akhirnya lo dikenal sebagai penyanyi papan atas Indonesia. Bukan papan penggiliran lagi apa ya? Papan selancar. Tapi anyway, ini gengges banget nih. Ini gue sini dulu ya. Ini Spider-Man-nya nih. Punya beta nih Spider-Man. Udah tahu depan gue gede, ada ini gede juga ya makanya kan? Agak sedikit gengges nih. Oke. Me, sekarang lo bakal memberikan sesuatu yang baru untuk pecinta musik Indonesia. Dan single yang lagi-lagi pasti bakal bikin pecinta musik Indonesia kayak wow, gila, Anmes ngeluarin single lagi. Gimana perasaan lu, Bung? Jadi di single ini sih pengen apa ya? Banyak sih dari segi aransemennya, dari temanya. Jadi kayak pengen ngebuktiin bahwa Anmes tuh nggak hanya bisa di galau, nggak hanya bisa di lagu-lagu mellow, terus nggak berada di zona nyaman. Padahal sebenarnya udah keluar. Cuman kan orang kan banyak yang masih protes, katanya sempat kan waktu rilis Hanya Rindu, mereka protes katanya cuma bisa lagu-lagu mellow. Habis itu kayak Anmes rilis Nyaman kan lumayan medium beat, tapi katanya juga masih kurang. Habis itu rilislah Ku Mau Dia yang lumayan ngerock dan agak ngebeat, masih dibilang kurang. Oke. Dikasih lah nih tiba-tiba dengan tema groove 90s. Jadi kayak
apalagi nih yang mau dikomen gitu loh. Sini mungkin itu bisa jadi motivasi lagi buat Anmes Ya. untuk berkarya dan step by step makin naik untuk dari segi karyanya sih. Jadi kayak pendapat dari mereka, komen dari mereka baik maupun buruk itu juga motivasi buat Anmes. Gitu. Wow. Jadi di lagu ini pembuktian bahwa ya Anmes juga bisa lagu yang kayak gini gitu. Lagu apa aja Sang bisa. juara gitu lah mau dilawan. Motivasi. Wih gila. Bercanda motivasi. Oke, Me, lu sekarang mau ngasih tahu kepada fans lu namanya apa, Me? Amnesia sih, amnesia. Oke, lupa dong. Enggak. Oh, amnesia. Ini Amnesia ya. Canda Masih aja. Oke, mungkin pecinta musik Indonesia, pop lovers dan juga Amnesia. Ini tiba-tiba lu merilis tiba-tiba dan ini ciptaan lu sendiri. Ya, Right? benar. Nah, boleh dong dikasih tahu sama pop lovers. Ini lagu menceritakan tentang apa? Jadi tiba-tiba ini proses Apakah pembuatannya suddenly juga? Oh tiba-tiba nih gitu kan? Atau gimana? Iya, ya. Jadi tiba-tiba dibikin pas lagi off air di Makassar. Jadi pas landing terus sempat sepintas tuh muncul wajah orang yang pernah singgah di hati, mantan. Wih, Mantan nih. asik. Jadi emang mantan waktu masih di Kupang. Dan dia mantan terakhir sebelum Lo ikut kompetisi. Oke. Terus kayak ada yang belum clear lah di antara kita. Terus habis itu sepintas wajahnya lewat, terus akhirnya kayak tiba-tiba teringat kan, kayaknya asik nih bikin lagu nih. Kayak, Mantap. tiba-tiba aku teringat dirinya. Lanjut sampai belum masuk ref, itu udah bagasi, udah naik mobil dan segala macam, udah pulang ke hotel kan. Jadi kita performnya itu waktu itu di YouTube Fan Fest. Jadi perform sore, malamnya lanjut bikin lagu itu di hotel. Jadi kayak kelarin lagu itu. Jadi emang lagu ini sengaja dibikin buat mengenang masa-masa indah bareng sama orang yang pernah singgah di hati, mantan, dan berharap dia rasain yang sama gak ya, tapi nggak pengen balikan, nggak pengen ketemu dan lain sebagainya, cuman kangen doang gitu. Oke, tapi sampai saat ini udah clear kan? Udah gak ada ketombe kan? Enggak. Ganti sekarang. Ntar disebut merek. Sebut merek bahaya. Iya loh. Tapi sekarang udah clear dan gimana? Nanti Udah kalau Head and misalnya- Shoulders ya sekarang. Ah? Udah Head and Shoulders lagi. Disebut Sorry. lagi. Sebut lagi. Oke. Oke. Aku udah clear sih. Berarti lu life boy dong. Ya? Ya kan cowok yang hidup Iya, bahagia. hidup happy, bahagia, ya kan? iya. Oke. Gila. Mantap. Banyak ya istilah-istilah gaib di sini. Nah, nanti nih, kalau misalnya mantan lu dengerin lagu ini dan mantan lu lihat YouTube ini, kalau dia kegeeran gimana? Lu Ya mention nggak apa-apa, tadi. bagus lah. Makasih ya, gara-gara ingat kamu jadi lagu makanya. Gila, canda mantan itu. Canda lagu. Enggak lah, Oke. tetap hubungan baik lah. Tapi sekarang lu sama Doi berhubungan baik silaturahmi. Dia nggak pernah kontak kan nih kita? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh iya, hai mantannya Anmes sebelum dia ikut Rising Star. Ya. Langsung aja join di Peduli Kasih Pop FM Jakarta. Kita akan menemukan Anmes dan juga mantan. Jangan bahas mantannya, lagunya aja. Oh iya, benar. Tapi ini hebat banget sih. Jadi ini tercetus pada saat lu di Makassar mau konser, terus di mobil lu ngebayang-bayang tiba-tiba ingat mantan, terus humming-humming, terus malamnya langsung jadi. Iya. Nah, gue mau nanya sama lu. Apa Single sebelumnya lu nyiptain lagu sendiri nggak? Single kayak hanya rindu, ku mau dia nyiptain sendiri. Iya, lu semuanya. Iya. Oke, berarti emang dari dulu passionnya selain nyanyi nyiptain lagu juga dong? Iya. Jadi lagu di album pertama itu ada 8, 5 diantaranya itu Anmes yang ciptain. Mampus. Wah, aku mampus. Keren dong. Ini oh ya. Sombong amat. Canda mampus, canda keren. Tapi ini benar-benar the real juara banget sih, karena kan seperti yang kita ketahui, juara-juara kompetisi lainnya kan belum, maksudnya ini, mereka menciptakan lagu tapi belum tentu di ACC, ya kan? Nah, lu benar-benar nyiptain sendiri dan langsung. Jangan salah Bapak. Kenapa tuh? Jadi lagu Ku Mau Dia itu dibikin sebelum sebelum juara. Jadi Ku Mau Dia itu oke. dibikin sebelum juara dan demonya itu dikasih sebelum rilis single pertama dan ditolak. Oh, oke. Ditolak sama ANR kedua kalau nggak salah. ANR dari label Hits Record yang lama. Ditolak sama ANR yang kedua. Habis itu masuklah yang ketiga, baru tuh dengerin lagi dengan versi yang mungkin agak bagus. Jadi kayak, wah bagus nih lagu. Kita masukin ke album dan itu Ku Mau Dia jadi single andalan di album Cinta Luar Biasa. Oke, wow. Gitu Jadi sih. ternyata seorang Anmes Kamalik juga pernah ngerasain yang namanya rejection ya. Iya Penolakan lah. pernah ya. Iya, Oke. dalam hal apapun sih. Iya.
Curhat lagi gitu kan. Mau canda curhat lagi nih gitu. Boleh nanti segmen berikutnya. Oke, kita akan ngomongin masalah cinta. Nah, tapi kalau ngomongin tiba-tiba ini sendiri nih. Gini, kalau to be honest ya, kalau gue tuh mendengar kata Unmesh Kamaleng itu ya yang nendang lagu-lagu yang melo-melo. Nah, apakah lu nggak takut nantinya karena pengen membuktikan sama fans, sama pecinta musik, akhirnya lu keluar dari comfort zone lo? Ya tujuannya mau berkarya atau mau mau bikin sesuatu yang orang suka aja gitu loh. Jadi Unmesh juga punya sebuah tujuan gitu loh. Tujuan sebagai musisi itu adalah menaikkan setiap level-level karya yang dia punya. Terus abis itu tetap konsisten dalam berkarya. Apapun itu karyanya, kalau memang itu dari hati ya rilis aja, nggak apa-apa. Nggak usah pusing soal yang lain. Kalau misalkan dipilih karya bagus viewsnya dikit, abis itu karyanya nggak bagus tapi viewsnya banyak, mending pilih karya bagus tapi viewsnya dikit gitu. Yang penting dari hati ya Pak ya. Yeah. Mantap jiwa. Tiba-tiba kita masih bahas single terbaru lo nih, Me. Nah, tiba-tiba ini tadi seperti yang Pop Lover, seperti yang lo tahu, Unmesh menciptakan mendadak alias suddenly, dan judul juga tiba-tiba. Nah, gimana pertama kali pas jadi ini lagu, lo bilang sama label, apakah langsung dapat ACC atau ada rejection dulu? Jadi begitu lagu ini dibikin demonya, itu masih gitaran tuh, akustikan. Terus kebetulan demo juga dibikin di rumah. Habis itu ada ide tuh, kan di waktu itu tuh di 2019 itu 2019 akhir tahunnya itu sempat dengerin lagunya Kakak Glenn yang Romansa ke Masa Depan. Habis itu sempat denger Kala Cinta Menggoda. Terus habis itu denger lagunya Bruno Mars dan lagunya Chrisye juga kan, dan itu emang vibe 90s-nya masih kental banget kan. Jadi kayak wah enak nih kayaknya lagu ini dibikin dengan tema 90s, groove 90s gitu. Akhirnya kepikiran dan cari-cari tuh nama-nama musisi yang bikin lagu-lagu, bikin musik di lagu-lagu yang kayak 90s gitu. Dapatlah Opung Irwan, terus kasih saran ke label, Mas ini lagunya bagus nih, lagunya bagus. Terus dengerin katanya juga bagus juga. Abis itu kalau misalkan mau dirilis, kayaknya saranku yang bikin musik ini deh, namanya Opung Irwan. Dia yang bikin musik Kasih Putih. Abis itu banyak lah udah, sama kayak romansa ke Masa Depan juga dia yang bikin. Terus akhirnya kita deketin Kang Opung, kasih tahu lagunya, kasih tahu maksud dan tujuan Unmesh di sound di musik. Tiba-tiba habis itu dia juga kayak oh iya kayaknya cocok nih gini, dia juga ngasih saran bahwa kayak gini enak ya. Ya udah kayak workshop biasa. Terus habis itu dia bikin musiknya yang dan yang ngisi gitarnya itu ada Kakak Andre Dinut. Dan emang jadinya tuh ya sesimpel itu sih. Jadi kayak emang milih orang yang tepat, jadinya juga cepat gitu loh. Oke. Butuh waktu berapa lama, Men? Kalau produksi musiknya tuh nggak lama ya. Berapa ya? 1 bulan apa? 1 bulan tuh memang udah jadi musiknya. Itu belum termasuk dengan tag vokal, video klip malah hamin 2 minggu bikinnya. Iya. Hamin 2 minggu ya? Hamin 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelum rilis itu bikin video klip, baru rilis. Rilis tanggal berapa kalau boleh tahu? Rilis 26 Februari. 26 Februari kemarin. Dan lagu ini udah tagnya tuh dari 2020 bulan Februari, tahun lalu. Setahun dong udah ya? Jadi. Oke. Gara-gara pandemi sih. Harusnya rilis pertengahan tahun 2020, gara-gara pandemi ditunda. Oke, jadi di cancel akhirnya 2021. Muncullah tiba-tiba Pop Lovers. Nah, kalau misalnya Pop Lovers penasaran banget, tadi kan Ame sudah sharing nih kalau lagu ini juga nggak bakal sekeren ini kalau nggak didukung sama orang-orang hebat di belakangnya ya kan. Boleh dong Me dinyanyiin sedikit aja refrennya mungkin. Gue juga to be honest kepo banget nih. Refren ini. Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Cile. Lu belum move on kali? Enggak dong. Ini tadi semoga dia merasakan yang sama. Enggak. Tapi ini percaya gue pernah membaca nih gini. Jadi kalau misalnya nih lu udah putus sama mantan lu nih, tapi lu seorang cowok kangen banget sama mantan lu, tandanya yang di sana juga lagi kangen sama lu. Oh gitu kan? Serius. Bagus dong. Berarti dia rasain yang sama dong. Iya kan? Lagu lu berarti doa dong. Berarti jawabannya ada dong. Iya ada. Dia rasain yang sama. Bagus. Tiba-tiba besok lusa pacarnya bikin lagu. Ya kan? Ku jawab aminmu. Gak lah. Mantap jiwa. Masa lalu biarlah masih. Jangan. Oh jangan. Lagi langsung dangdut. Dangdut nanti jam 2 siang di sini. Oke.
Nah, Me, tiba-tiba ini sebelumnya gini, after lu nyiptain ini terus lu rilis dan lu pastikan share ke teman-teman lu, orang terdekat lu, gimana tanggapan mereka? Apakah mereka shock kayak, Me, lu seriusan bikin lagu yang genrenya seperti ini, atau mereka kayak wah good nih, atau gimana? Jadi orang-orang tuh pada wow gila, ini sesuatu yang baru banget dari Unmesh gitu. Terus kayak teman-teman yang seumuran juga gila, mau tema kayak gini katanya gitu. Terus Unmesh bilang apa namanya, ya nggak apa-apa lah, ini juga dengerinnya enak, terus vibesnya juga enak, jadi dengerinnya juga bikin happy gitu kan. Walaupun tema lagunya agak sedikit inilah, tapi yang pentingnya tetap ada karya yang benar-benar ya dibikin dari hati gitu. Tapi mereka pada suka. Jadi sempat Unmesh sebelum rilis ini ngundang kayak MD Radio Bandung, MD Jakarta juga udah didengerin juga lagu-lagu ini, dan emang mereka tuh ada beberapa lagu yang didengerin, tapi mereka maunya tiba-tiba yang dirilis karena emang beda gitu loh. Jadi Unmesh tuh bisa gini gitu. Katanya gitu. Sisi lain dari Unmesh Kamale gitu. Nah, sekarang gue pengen nanya, gimana? Ini kan 26 Februari dirilis, which is sudah kayak sekitar mau sebulanan lah ya. Nah, fans lo yang kemarin nyap-nyap nih di media sosial, lu galau-galau mulu, kurang ini, after mendengarkan suddenly ini tiba-tiba gimana? Ya, puji Tuhan sih komennya bagus semua ya, dan mereka malah muji Ame, terus Cile. Wih, canda puji. canda Cile. Jadi komennya positif semua, dan ya itu apa namanya, responnya juga baik, jadi kayak kita tim juga puas gitu loh. Wes. Tapi sebenarnya gini, dari lu nya sendiri, sebelum lu merilis ini kan kayak out of the box dari kayak sisi lainnya Ame ini. Lu deg-degan nggak? Aduh, ini kira-kira di luar lu emang ini passion lu ya? Aduh, ini diterima nggak? Gimana? Enggak sih. Seriusan lo? Serius. Jadi sepositif itu lo ya, Maya? Sepositif itu. Jadi kayak mau rilis karya itu, jadi sempat pas mau rilis tiba-tiba itu di dalam kamar pengen nangis karena setiap rilisan single pun kayak gitu. Jadi ngebayangin setiap rilis single lu laku jadi pengen nangis gitu ya. Enggak lah. Enggak gitu. Jadi ngebayanginnya gini. Jadi di Kupang itu banyak banget penyanyi. Bahkan di seluruh Indonesia itu punya banyak penyanyi yang jago-jago, yang hebat-hebat. Banyak pencipta lagu yang hebat-hebat. Dan termasuk Ame juga sebelum ikut Rising Star pun pengen punya peluang ini, pengen punya momen ini. Jadi begitu dirilis single pertama, jadi emang rasa yang sama tuh Ame taruh di setiap single. Jadi kayak bersyukur itu nggak ada habis-habisnya setiap kali mau rilis single. Jadi pertama single Jangan Rubah Takdirku dirilis aja, nangisnya minta ampun karena emang kok bisa berada di titik ini, kok bisa sampai rilis lagu, kok bisa sampai banyak orang yang suka, sedangkan masih banyak orang lain di luar sana yang kayak penyanyi yang suara bagus tuh mereka nggak dapat momen ini gitu. Jadi dari dulu tuh mikirnya tuh rilis lagu tuh sulit banget gitu loh. Sampai pada di titik rilis lagu itu Ame bisa nentuin. Jadi kayak ya udahlah, jangan sampai rasa itu hilang, dan itu bisa membuat Ame lupa siapa diri Ame dulu. Gitu. Setuju. Wow. Dari itu penting banget sih. Nih, menurut lo ini pelajaran PPKN dan agama ya guys. Apa bercanda agama. Nah, apa yang membuat menurut lo sendiri pelajaran? Apa yang membuat lo merasa kayak dimudahkan? Sementara kan tadi kan lo bilang katanya di luar sana banyak banget musisi yang lebih kece dari lo suaranya, nyiptain lagu lebih hebat dari lo, tapi belum punya kesempatan seperti lo. Kira-kira menurut lo sendiri apa yang membuat lo bisa ada di titik saat ini? Punya bakat, percaya sama kita, percaya sama bakatnya kita, percaya sama diri kita, doa dari keluarga, habis itu positive thinking, jangan berpikir yang aneh-aneh, ya udah itu. Percaya sama orang yang bantuin kita, attitude baik sama orang-orang, jangan sombong. Ya udah. Tuhan bakal mulusin semua jalan sih. Tapi ini to be honest, lu ketiga kalinya ke Pop FM Jakarta, dan gue selalu suka vibes lu. Serius, nggak pernah ada yang cemberut, selalu senyum, happy ya kan? Ya, canda happy. Peresnya bisa ya? Selalu peres. Tapi ini serius, dia 3 kali ke Pop FM Jakarta selalu happy, selalu enjoy, positive thinking gitu kan. Nah, sekarang kita sebelum kita pamitan, menuju ke pembuatan video lagunya, video lirik. Video lirik atau video klip? Music video udah ada ya? Udah. Oke, konsepnya seperti apa, Me? Jadi balik lagi ya, sebelum ngomong konsep, jadi sedikit pengalaman. Unmesh pernah single pertama rilisnya video lirik. Jadi waktu itu lagi hype-nya video lirik kan. Jadi begitu dirilis video lirik, emang naiknya cepat gitu loh. Emang naiknya cepat.
tapi orang tuh nggak tahu Unmesh tuh yang mana gitu. Yes. Karena cuman ada video lirik doang. Dari situ Unmesh minta di single berikutnya tolong dong rilis music video. Terus mereka bilang jangan, treatmentnya gini, treatmentnya gitu. Jadi Unmesh sempat curhat karena Unmesh yang awal itu bukan artis yang udah gede dan dimana mereka nungguin rilisan audionya, habis itu video liriknya, habis itu baru music videonya. Karena Unmesh belum punya pasar di situ kan. Jadi kayak pengennya dirilis music video. Jadi di setiap lagu dirilisin music videonya. Thank you buat SMN, thank you buat Hits yang selalu mempercayai Unmesh. Habis itu kalau untuk konsep tiba-tiba ini ceritanya tentang kayak ibu-ibu yang tiba-tiba dia kangen sama dia lihat sesuatu barang yang dimana barang itu adalah kenangan dia bareng sama mantannya. Jadi pas dia lihat dia langsung. Ini mantan suami atau? Bukan. Ibu-ibu kan? Ibu-ibu. Iya. Nah, mantan zaman dulu masih muda. Mantan zaman dulu masih muda. Bisa. Jadi dia udah punya suami, udah punya anak sekarang nih. Jadi ceritanya gitu. Jadi pas dia lihat barang itu, dia ingat apa namanya? Barang yang dilihat ini. kan kaset kan. Oke. Kaset ini lagunya itu mereka pas ngedance waktu dulu. Jadi dia kebayang, terus ada scene dia balik kayak ke muda, habis itu balik lagi ke tua, terus kayak senyum-senyum sendiri, terus suaminya tanya kenapa, terus dia jawab tiba-tiba aja gitu. Kayak ingat mantan dia, pokoknya sepanjang video klipnya itu konsepnya mereka dia balik lagi ke dulu dan sama mantannya, dia yang tua, habis itu ada bayangan yang mantannya udah tua juga, terus ada suaminya gitu sih. Wow, keren banget. Tapi to be honest ya, gue selalu suka konsepnya lo. Ini yang nyiptain siapa? Idenya siapa? Konsepnya Unmesh juga. Iya, Unmesh juga, tapi dilebarin lagi sama tim dari Titik 9. Oke. Tapi yang gue suka dari lu nih gini, yang ini tuh unpredictable banget gak sih? Biasanya kalau misalnya orang ya udah sesuai dengan pecinta cerita lagu itu, lu sama cewek terus tiba-tiba lu kangen sama mantan lu, ya kan? Nah, di lagu ini ibu-ibu yang kangen sama mantannya, ya kan? Lu pecinta ibu-ibu apa gimana sih? Enggak sih. Kan lagu pertama juga lu kangen sama ibu kan? Iya kan? Iya. Ibu-ibu lagi. Nah, kalau sayang sama ibu iya, Iya. tapi kalau pecinta sama ibu-ibu yang Belum. lain, wah, belum ya? nggak tahu. Konsepnya ibu-ibu mulu. Tapi ini Nggak yang bikin gue seru, Jadi yang lagu pertama itu lu kangen sama ibu, padahal kan itu lagu orang lain yang jadi belum. gini, justru yang ngembangin sampai ke ibu-ibu udah tua itu malah Titik 9. Titik 9. Oke. Dan memang pas dikasih tahu konsepnya juga keren. Ya udahlah, ayo Tapi sikat keren aja banget gitu. sih, keren banget sih. Wow, gue harus nonton ya Wah, abis parah ini. ibu-ibu. Wah, canda ibu-ibu. Canda ya. Bahaya ibu-ibu kalau marah. Oh iya benar. Wah, kalah kita semuanya. Men, tapi kalau misalnya Pop Lovers pengen dengerin dan juga pengen lihat karya lo yang terbaru tiba-tiba ini gimana caranya? Sudah dirilis di seluruh digital platform. Kalau mau nonton video klipnya di YouTube udah ada, YouTube channel Hits Record. Dan jangan lupa pastinya untuk request lagu-lagu Ame di Pop FM. Yes. Anyway, thank you so much Unmesh Kamaleng sudah Siap. datang di Pop Sama-sama. FM Jakarta. Terima kasih banyak. Sudah sharing-sharing tentang tiba-tiba. Oke, tiba-tiba nanti abis ini ketemu ibu-ibu atau jodoh juga pengen tahu ya, Men. Canda ya. Ya. Canda aja. Canda coy, ya kan. Sampai ketemu lagi di single Siap. berikutnya. Jangan kapok-kapok main ke studio Pop FM Jakarta. Iya dong. Oke, Pop Siap. Lovers, itu dia obrolan seru saya bareng sama Unmesh Kamaleng, dan habis ini kita bakal ngebahas masalah Apa nih? apa Utang ya? ya? Iya kan lu utang sama gue nyanyiin lagu, ya kan? Oh iya, kan? siap. Bisa canda utang. Oke, habis ini gue bakal ngobrol lagi sama Unmesh tapi nanti di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus di YouTube channelnya Pop FM Jakarta. Sampai ketemu dan bye-bye.